Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, pasti jawab luar biasa. Ya, saudara, tema kita di bulan Agustus ini adalah merdeka dalam Kristus. Apa saudara? Merdeka dalam Kristus. Nah saudara, lewat tema ini kita akan lebih memahami bahwa dalam Kristus ada kemerdekaan, ada pengampunan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi betapa berbahagianya kita, ya kalau kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran ini, betapa berbahagianya kita karena kita telah dibebaskan dan dilepaskan dari apa yang mengikat kita dan memenjarakan hidup kita selama ini. Ya. Saudara, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan yang sejati selain kita menerima pengampunan. Kita dilepaskan dari belenggu dosa. Ya. Dan hanya Yesus Kristus itulah satu-satunya jalan untuk kita boleh menerima pengampunan. Karena itu saya percaya kita sepakat, kita setuju bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang penuh dengan sukacita. Karena dilepaskan dari apa yang membelenggu kita. Nah saudara, sekali saudara bisa ikut pelayanan ke Lapas Tangerang. Silakan kalau ada yang mau daftar, tapi tidak semua. Kita atur. Ya. Coba tanya dengan warga binaan di sana. Ya. Apa yang membuat mereka sukacita? Apa yang membuat mereka bahagia? Jawabannya sudah pasti dibebaskan dari penjara. Dilepaskan daripada hukuman, diampuni dari hukuman yang dia terima. Ya. Saya percaya itu jawaban yang akan kita dengar dari mereka. Dan itulah yang membuat mereka sukacita dan bahagia. Nah saudara, dulu kita juga sama saudara. Kita ini adalah orang-orang hukuman. Ya. Orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terikat dengan dosa. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kita sesungguhnya sudah mati karena dosa-dosa kita. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 3 bilang begini saudara. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu sudah mati, saudara. Kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Jadi sesungguhnya kita ini sudah mati dan harusnya binasa karena dosa-dosa dan pelanggaran kita itu. Kita harus sadari itu, saudara. Jangan sombong. Harus menyadari siapa diri kita saat ini, gitu. Nah saudara, secara tubuh memang kita hidup. Secara tubuh kita hidup. Tetapi kita mati loh secara rohani. Ya, dan sampai saat ini ada banyak juga orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah menerima kemerdekaan dari Tuhan. Tubuhnya memang hidup. Tetapi rohaninya mati. Dia masih terikat. Dia masih terbelenggu dengan dosa yang ada di dalam dirinya. Karena apa? Perhatikan ayat 2. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu saudara. Kita hidup di dalam dosa. Jadi maksudnya sebelum kita terima Yesus, kita di dalam Yesus. Kita semua hidup di dalam dosa, kita mengikuti pola pikir dunia ini. Ya, kita mengikuti keinginan daging kita, kita mengikuti hawa nafsu kita, kita mengikuti kemauan si jahat. Sadari saudara. Lalu ayat 3 katakan apa? Sebenarnya ayat 3 dikatakan, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kita ini sama juga dengan mereka. Sebenarnya kita samalah dengan orang-orang yang
mengikuti pola pikir dunia ini. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, menarik sekali kata ini. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Saudara sama, saudara kita dengan mereka gitu. Hati dan pikiran manusia cenderung berbuat jahat. Bahkan Tuhan katakan sendiri saudara dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan apa? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala apa? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita lebih benar loh dari orang lain. Kita lebih pinter Alkitab kita, pengetahuan kita, kebenaran kita. Lebih tahu banyak tentang firman Tuhan. Teori iya. Tetapi apakah kita hidup seperti apa? Jadi kita harus akui saudara, demikian juga saya harus akui saudara, kecenderungan hati manusia itu menyimpang dari kebenaran. Kecenderungan hati kita menyimpang dari kebenaran. Kemarin baru kita bahas, untuk menjadi dewasa rohani kita harus disiplin. Kita nggak disiplin itu juga kecenderungan kita untuk menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan tanggung jawab kita. Memberontak kepada Allah. Jadi pada dasarnya saudara, kita adalah orang-orang yang pantas. Sekali lagi saya katakan. Kita adalah orang-orang yang pantas menerima murka Allah. Wow, waktu saya berhenti di ayat ini saya membayangkan gimana kita. Tapi luar biasanya Yesus Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus Juru Selamat kita, Yesus Kristus Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Saudara baca ayat 4 dan kelima. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dikatakan begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, Dia berikan kepada kita, Dia limpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur sekali, saya bangga sekali memiliki Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sebab oleh Dialah kita diselamatkan. Oleh Dialah kita dimerdekakan. Jadi kita enggak pantas kalau kita tinggi hati, kalau kita merasa diri lebih benar. Kita semua sama. Tidak ada yang benar di hadapan Allah. Kita ada karena kita dibenarkan oleh Dia. Jadi saudara, betapa bersyukurnya kita karena Allah telah menghidupkan kita, telah memiliki hidup yang baru supaya apa? Kita bersatu dengan Kristus. Oh, hidup kita hidup yang baru sekarang saudara. Bukan hidup yang lama. Kita sudah buang, kita sudah lupakan, kita sudah abaikan, kita tidak ingat-ingat lagi, kita sudah kubur. Hidup kita sekarang adalah hidup yang baru. Amin. Ya beda. Cara berpikir kita beda. Kita tidak lagi berpusatkan kepada diri kita sendiri. Tetapi kepada, kemarin apa katakan? Kepada Kristus. Ya. Tidak ada lagi penghukuman. Ya.
yang membawa saudara kepada maut. Amin. Tidak ada lagi penghukuman buat kita semua yang ada di dalam Kristus. Itu yang ditulis dalam Roma 8 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Dikatakan apa? Demikianlah sekarang. Kapan saudara? Ya sekarang. Sejak saudara percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, demikianlah sekarang. Jadi sejak itulah kita dilepaskan. Kita diampuni. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Amin. Saya nggak tahu kapan saudara terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Kapan saudara sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Dan menerima dia sebagai juru selamat saudara. Maka sejak itulah kita menerima anugerahnya dari dia. Lalu apa kalimat berikutnya? Dikatakan begini. Tidak ada penghukuman bagi mereka. Yaitu bagi saudara dan saya. Yang ada di dalam Kristus. Kita ada dalam Kristus, amin. Nggak ada hukuman. Ya, tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi kita yang ada dalam Kristus. Artinya apa? Tidak ada penghukuman yang membawa kita kepada kebinasaan. Tidak ada saudara. Tetapi justru bagi saudara yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara sedang dibawa menuju kepada hidup yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Apa lagi? Kita nggak ada yang kekal kok di dunia ini, nggak ada yang hidup kekal. Pada waktunya kita akan pulang, pulangnya kemana? Tergantung kita. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Wahyu 14 ayat 13 katakan apa? Berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi kematian bukan hal yang menakutkan buat kita. Makanya kemarin waktu kita melayani, ada satu jemaat kita yang dipanggil pulang dulu kepada Tuhan. Kita katakan kepada keluarga, ini saatnya dia boleh mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Jadi kematian bukan hal yang menakutkan buat kita. Amin. Saudara, sekali lagi saya mau mengatakan, betapa bangganya seharusnya kita memiliki Yesus. Kalau kita bangga, kita pasti kalau kita punya barang sesuatu yang berharga, yang sangat yang kita banggakan, kita pasti akan jaga baik-baik. Kita pasti akan rawat baik-baik. Kita akan perhatikan dengan baik-baik. Kita akan simpannya pun, kita akan letakkannya, tempatnya pun bukan tempat yang biasa, tetapi tempat yang luar biasa. Tempat apa yang luar biasa buat Tuhan Yesus dalam hidup kita? Dalam hati kita. Saudara bangga memiliki Yesus? Coba tanya sebelah kiri ya, sebelah saudara. Bangga enggak? Hah? Bangga enggak? Selain bangga, saudara bahagia enggak memiliki Yesus? Hah? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Tuhan, segala pujian kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Allah kita. Ya. Jadi saudara, kita tidak perlu takut karena kita telah dimerdekakan. Kita telah disatukan. Saudara, disatukan gimana sih? Kalau tangan kita disatukan, berarti ada hubungan yang telah. Ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Gak bisa kalau kita disatukan dengan Kristus. Ya, bukannya terpisah, kayaknya terpisah. Tangan kita disatukan, kita harus merapat. Kita harus merasakan tangan satu dengan tangan yang lain, saling merasakan. Rasanya tangan sebelah kanan seperti apa dirasakan oleh tangan kiri. Tangan kanan bisa merasakan seperti apa, tangan kiri bisa dia merasakannya. Ya kan? Saudara, gak ada kalau kita sudah disatukan dengan Kristus, gak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kita. Amin. Roma 8 ayat 35 mengatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini adalah pertanyaan tantangan saudara. Challenge. Ayo. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Siapa? Apa? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Maksudnya gini,
Penindasan, kesesakan ada nggak? Jadi, ada nggak? Penganiayaan, kelaparan bisa terjadi nggak? Bisa. Ya, penindasan, kesesakan ada nggak? Ada, saudara. Jadi perhatikan baik-baik, bukan berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan tidak ada dan tidak bisa terjadi. Bukan seperti itu, saudara. Apapun bisa terjadi. Saya aja bisa sakit. Sakit pinggang beberapa waktu lalu yang saya alami. Baru kali itu saya alami, gak bisa bangun dari tempat tidur, saudara. Tak bisa, sampai merayap saya bangun dari tempat tidur. Biasa main bangun enak aja, tapi waktu mau bangun, saya pegangan dulu ke tempat tidur senderannya, pelan-pelan, Nancy gak tahu masih tidur. Aduh, sakit sekali, ke kiri salah, ke kanan salah, tapi pelan-pelan. Aduh, dan akhirnya sekarang bisa berdiri, oleh karena Tuhan. Nah, namun saudara begini, nggak usah heran. Penderitaan, kesusahan, kesesakan, penindasan atau apapun nggak usah heran. Namun gini saudara, yang terus kita harus sadari, selama kita masih hidup di dalam Tuhan ya, selama kita hidup di dalam Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita bagaimana mengatasi hidup ini untuk kita bisa berkemenangan. Ya. Jadi caranya yang Tuhan kasih sama kita bukan pancingnya, bukan ikannya, tapi pancingnya. Jadi gini saudara, saat kita masih hidup, Tuhan tidak memberikan kita kemenangan. Tetapi saat kita masih hidup, Tuhan mengajar kita, Tuhan mendidik kita bagaimana mengatasi hidup ini untuk berkemenangan. Jelas maksudnya saudara? Contohnya gini, ketika saudara lagi ujian di sekolah, dosen saudara atau guru saudara, bisa nggak kasih contekan? Kunci jawaban. Bisa nggak? Guru saudara, dosen saudara ketika saudara ujian, ya bisa nggak kasih tahu, nih jawabannya, nih kuncinya. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ya, bisa nggak? Bisa. Tapi bukan seperti itu caranya kan. Kita harus sekolah, kita harus ujian, kita harus belajar, kita harus tahu mengatasi, kita harus tahu ketika ada pertanyaan ini jawabannya apa. Ketika kita mengalami masalah ini bagaimana kita mengatasinya. Jadi jangan minta contekannya, jangan minta kuncinya. Tuhan akan terus selalu setia untuk memberikan tuntunannya kepada kita. Dia akan terus menyertai kita untuk sampai kita kepada kemenangan. Bukan kemenangan yang langsung dikasih sama kita. Enggak saudara, saya bisa bypass seperti ini. Saya bisa enggak bypass seperti ini. Saya harus sabar saudara di waktu saya berobat. Jam 4 pagi saya harus ada di harapan kita. Ngantri, waduh panjang gak? Panjang. Harus sabar, bukannya sekali dua kali saya berobat dengan BPJS harus kita sabar. Betul-betul harus diuji kesabaran saya. Ngantri panjang, ya kita berdiri begini. Bisa gak Tuhan langsung sembuhkan? Bisa. Tetapi Tuhan izinkan saya harus belajar ngantri. Belajar sabar, belajar tekun dan taat. Dan saat ini saya mengalami Tuhan itu tetap setia. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari hidup saya. Saudara kita harus tetap percaya bahwa kasih-Nya tetap bekerja buat hidup kita sampai saat ini. Ayat 38, ayat 39 katakan apa? Dikatakan begini kan? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, nggak peduli mau sekarang mau nanti, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, apa? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam siapa? Hanya dalam Kristus Yesus.
Karena itu biarlah kita selalu puji Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Kita meyakini itu semua, saudara, bukan karena kita memiliki dunia ini. Kita meyakini itu semua, saudara, karena kita memiliki Kristus. Jadi, saudara yang dianugerahi dengan yang menjadikan andalan saudara, harta saudara, kekayaan saudara, kemampuan saudara, keberhasilan saudara, kecerdasan saudara, hati-hati. Itu tidak bisa kita andalkan untuk kita terus bisa hidup berkemenangan. Tetapi karena kita memiliki Kristus, keadaan apapun juga kita akan tetap kuat di dalam Dia. Saudara, Tuhan Yesus telah mengerjakan bagiannya. Tuhan Yesus telah memberikan dan melakukan segala sesuatunya itu untuk kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Sampai-sampai Dia rela mengorbankan tubuh dan darahnya mati di atas kayu salib. Tinggal saat ini kita yang mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dimerdekakan. Kita adalah orang merdeka, bukan? Kita sudah dibebaskan. Apa yang harus kita kerjakan? Bahwa begitu serius sekali, ya, mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Ya, begitu serius sekali dosa menguasai kehidupan kita. Karena itu Dia turun dari surga, Dia lepaskan, Dia bebaskan kita. Dia tanggung semua penderitaan itu di atas kayu salib supaya kita tidak lagi dibebani, diikat oleh kuasa dosa. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah sekarang kita diam dan bertangguh tangan? Menikmati apa yang telah kita terima dari Tuhan? Saudara, yang pertama kalau kita tahu, kalau kita sadari bahwa dosa itu sungguh-sungguh serius buat kehidupan manusia yang bisa memisahkan kita dengan persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita jangan berbuat dosa lagi. Jangan suka ngomongin orang lagi. Jangan suka berkhianat, jangan suka menipu. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan menuruti naluri yang ada di dalam diri kita, naluri yang berdosa. Mengapa? Karena saudara dengan saya telah bersatu dengan Kristus. Kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Amin. Dalam terjemahan sederhana Indonesia 3, edisi ketiga, Roma 8 ayat 1 mengatakan demikian, saudara. Jadi sekarang kita tidak perlu takut lagi pada hukuman Allah yang sebenarnya patut kita terima. Mengapa? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Artinya kita tidak lagi hidup menuruti naluri yang berdosa, tetapi taat kepada pimpinan Roh Allah. Jadi firman Allah katakan kalau kita sudah bersatu dengan Kristus, kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita, pasti kita tidak akan menuruti lagi naluri yang berdosa dalam diri kita. Tetapi kita selalu mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Apalagi kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita mengerti apa itu tanggung jawab, apa itu panggilan Tuhan. Kita pasti akan menjadi orang yang taat dan setia melakukannya. Cuma pertanyaannya bisa nggak? Bisa nggak gitu? Ya kan? Nggak menuruti atau tidak menuruti naluri yang berdosa di dalam diri kita. Bukankah kita sering katakan begini? Kita kan ini masih manusia. Kita kan masih tinggal di dunia ini. Ya, kita memang manusia, saudara. Yang bilang saudara malaikat siapa? Yang bilang saudara dewa itu siapa? Ya kan? Sama juga dengan begini. Aduh sorry saya telat. Seperti yang kemarin saya kirim kan. Soalnya macet dari rumah ke sini. Ya Jakarta macet.
Yang bilang Jakarta nggak macet siapa? Ya Jakarta memang macet. Tahu kalau macet ya datang lebih awal. Belajar disiplin seperti itu. Berapa hari yang lalu, Kamis yang lalu, kalau saya pergi ke Bandung, saya disarankan sama Heri untuk lu naik WOS aja. Ya kan, saya memang belum pernah naik WOS. Saya naik WOS, saudara. Saya naik WOS, terus waktu saya naik WOS, kita semua antri, saya baru tahu itu seperti di luar, saudara, kondisinya. Seperti di Eropa lah. Kita ngantri, ya kalau saudara belum ke Eropa, soalnya mau ke Eropa, pergi ke naik WOS. Mau masuk itu ngantri ya, ngantri dulu ya, mau check in kan, pakai barcode soalnya kan. Terus tiba-tiba ada orang lari dari sini, dari belakang itu kan. Saya lihat dia, perhatiin dia, nggak taunya dia telat, harusnya jam sebelumnya itu, angus saudara. Di situ udah ada tulisannya sudah nggak bisa lagi check in. Waktu saya mau pergi ke Bandung, begitu juga waktu pulang. Waktu saya pulang dari Bandung ke Jakarta, ke Bekasi, ya. Saya lagi ngantri begini, ada ibu-ibu lagi, nanti cewek-cewek datang, dia telat lagi, nggak bisa masuk. Petugasnya bilang, nggak bisa bu, ibu harus beli tiket lagi. Pintunya sudah tertutup. Pintu kita, anugerah Tuhan masih terbuka buat kita, amin. Jangan sampai telat. Kita memang manusia saudara. Tapi persoalannya gini, saudara mau nggak berkenan di hadapan Tuhan? Ya kan? Kan ditanya kembali, kita masih manusia, kita masih tinggal di dunia. Iya persoalannya saudara mau nggak berkenan di hadapan Tuhan? Ya kan? Karena firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging, yang mengikuti hawa nafsu mereka, di dalam dosa mereka, tidak mungkin, dikatakan apa? Berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita hidup masih dikuasai kedagingan kita, hati kita nggak tulus, hati kita nggak suci, hati kita nggak murni, penuh dengan kepura-puraan, mulut kita nggak bisa dijaga, pikiran kita selalu negatif sama orang, seperti yang ditulis dalam Injil Markus 7 ayat 21-23, dikatakan apa? Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tak mungkin saudara kita berkenan kepada Allah. Gak mungkin saudara, ini bukan kata saya, tapi ini firman Tuhan yang sendiri katakan gitu. Dan saya harus sampaikan kepada jemaat di tempat ini supaya apa? Supaya kita bisa beribadah lagi di sorga nanti sama-sama. Semuanya kenapa? Karena kita berkenan di hadapan Tuhan. Kan orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan saudara, bukan kata saya. Iya Pak Pendeta, Pak Gembala, Pak Cahya. Tapi sulit bagi saya. Soalnya saya hidup di lingkungan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang nyebelin. Gimana saya nggak sakit hati? Gimana saya nggak nyimpen kepahitan? Ya, iya Pak Pendeta, gimana saya bisa? Orang lingkungan rumah saya, tempat-tempat saya, tempat pekerjaan saya, itu sangat godaannya kuat sekali gitu loh. Untuk saya jatuh ke dalam dosa, untuk saya ikut-ikutan korupsi. Jadi saya ikut-ikutan gitu. Mungkin orang di luar sana berkata seperti itu, tapi di sini enggak ya. Gini saudara, jangan salahin orang lain. Jangan salahkan lingkungan saudara. Jangan saudara. Tapi masalahnya saudara yang sesungguhnya, apakah roh Tuhan berkuasa tidak atas diri saudara? Iya kan? Berkuasa nggak atas kita itu. Kan barusan kita baca di Markus 7 ayat 23 kan. Dikatakan apa? Semua hal-hal jahat ini timbul dari mana? Dari dalam dan menajiskan orang. Dari dalam saudara. Dari hati dan pikiran
manusia. Itu yang menentukan apakah roh Allah diam di dalam kita, dan bukan hanya diam, tetapi apakah roh Allah itu berkuasa atas kita, berkuasa atas mulut kita, berkuasa atas hati kita, berkuasa atas pikiran kita, berkuasa atas setiap perilaku kehidupan kita. Kita milik Kristus, bukan? Halo? Kita milik Kristus, bukan? Roma 8 ayat 9 begini. Coba saudara perhatikan ayat ini. Dikatakan begini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ini hidup masih di dunia loh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika, ada kata jika ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi masalahnya sederhana, saudara. Tuhan tuh nggak ngajar kita, nggak mendidik kita. Itu yang rumet-rumet, yang sulit-sulit, yang susah-susah itu. Yang sederhana itu. Sederhana masalahnya sebetulnya, saudara. Jangan muter-muter, jangan, sederhana masalahnya. Masalahnya gini, apakah roh Allah, roh Kristus itu ada di dalam kita? Dan sekali lagi, apakah roh Kristus yang ada di dalam kita itu berkuasa atas hidup kita? Itu masalahnya. Kalau roh Allah diam di dalam hidup saudara, dan ada penundukan diri dari hidup saudara, ada penaklukan segala keinginan saudara, maka dia akan berkuasa untuk mengendalikan keinginan daging kita. Iya dong, kita kan menyerahkan. Jadi kalau ada orang yang menyerahkan, ya kalau ada orang yang dijajah, sok mau kemana ya ikut. Ya mau diapain ya sudah ikut. Karena kita sudah menyerahkan kehidupan kita. Itu seorang pengabdi Allah. Suka-sukanya Tuhan, Tuhan maunya apa atas hidup saya, kita ikuti. Melayani di mana, ya, melayani siapa, kita nggak pilih-pilih lagi. Memiliki sikap hati yang sama, sikap yang sama yang tidak membeda-bedakan. Gue nggak mau melayani ini, maunya melayani ini. Gue maunya nggak bisa. Kita hamba apa bos? Hamba atau Tuhan? Suka-sukanya dia. Karena kita milik Kristus. Kita bersatu dengan Kristus. Dan kita sudah merdeka dalam Kristus. Amin. Saya percaya sekali lagi saudara. Kalau saudara terus belajar menundukkan diri saudara kepada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara. Kan Roh Kudus ada dalam hati kita, amin? Ada kan? Nah kalau saudara terus belajar menundukkan diri saudara kepada Roh Kudus. Saya percaya saudara tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Tidak dikuasai lagi oleh dosa. Naluri untuk berbuat jahat. Naluri untuk berbuat dosa. Itu tidak lagi menguasai saudara. Karena Roh Kudus, Roh Allah yang menguasai saudara. Dan ingat, saudara, itu bukan berarti keinginan untuk berbuat dosa tidak ada. Ya, itu bukan berarti keinginan untuk kita tidak mau melepaskan pengampunan tidak ada. Itu bukan berarti naluri untuk berbuat jahat itu tidak ada di dalam diri kita. Tetap ada saudara. Tetap ada dalam diri kita keinginan untuk menjelekan orang lain, keinginan untuk bergosip, keinginan untuk berkata-kata kasar, keinginan untuk mengumpat, keinginan untuk maki-maki. Tetap ada saudara. Ya, tapi persoalannya yang membedakan ya tidak menguasai kita. Enggak menguasai saudara.
Ya, tidak menguasai saudara, tidak mengendalikan keinginan-keinginan dosa yang ada dalam diri saudara. Karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang berkuasa atas saudara. Jadi Roh Kudus itu nggak cukup untuk tinggal diam di dalam diri saudara, tapi Roh Kudus itu harus berkuasa atas hidup kita. Contohnya apa? Gini saudara, saya ke rumahnya Dada, ya, Bapak Suwanda. Ya, saya main ke rumah Bapak Suwanda. Kalau saya berkuasa atas rumahnya Pak Suwanda, saya nggak cuma dikasih sampai ruang tamu. Kalau saya punya otoritas, kalau saya punya kuasa, saya bisa dikasih izin masuk ke ruangan kamarnya, ke ruang lantai 1, kamar 2, kamar 2. Seluruh ruangan itu saya bisa masuk. Saya katakan begitu saya masuk pintu yang di kamar yang di lantai 2, ini berantakan, tolong diberesin. Harus diberesin. Saya bebas untuk mengatur hidupnya dia. Saya kasih tahu sama dia. Tapi kalau persoalan jangan yang ini, jangan, saya nggak mau bukakan itu. Itu nggak bisa. Kadang-kadang ada area-area tertentu dalam hidup kita. Sementara kita tidak mau taklukkan diri kita. Tuhan nggak bisa memperbaharui sepenuhnya hidup kita. Nggak bisa begitu. Kalau kita sungguh-sungguh memberi dia otoritas dalam hidup kita, dia berkuasa atas kita, dia hidup dalam kita dan dia berkuasa, maka segala aspek kehidupan kita, seluruhnya, dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki, istilahnya seperti itu, dia berdaulat untuk memperbaharui hidup kita. Dan kita ikuti, taati. Ya. Saudara telah merdeka. Saudara telah merdeka. Merdeka. Saudara telah dibebaskan dari dosa. Karena itu pagi ini kita mau pastikan. Tundukkan dirimu. Rendahkan hatimu. Belajar menaklukkan keinginan-keinginan naluri berbuat dosa. Kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Roh Kudus akan memampukan saudara untuk bisa mengatasi hari lepas hari, jam demi jam, waktu demi waktu. Untuk terus dia menguasai hati saudara, perkataan saudara. Sehingga orang yang seperti itu akan berhati-hati untuk berkata-kata. Tidak sembarangan. Jangan berbuat dosa, udah habis ya. Jangan berbuat dosa lagi, jangan menuruti naluri yang berdosa. Saya masih ada waktu, kasih sebentar ya. Yang kedua terakhir, supaya sama dengan yang berkati yang satu. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Kalau saat ini kalau saudara katakan saudara adalah orang yang sudah dimerdekakan. Galatia 5 ayat 13 bilang begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipilih oleh dia. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain yang oleh kasih. Ini yang harus kita kerjakan. Melayani dengan kasih. Mengapa kita harus melayani? Saudara, kenapa saudara melayani sebagai pemain keyboard, pemain musik, pemimpin pujian? Karena kita tahu diri, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Itu sebagai bukti ungkapan syukur kita. Bukti kesetiaan kita sama Tuhan. Dalam 2 Tawarik 32 ayat 1 ada kalimat yang menarik di sana saudara. Apa kalimatnya? Dikatakan begini. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu. Sampai di situ kita baca. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu. Stop sampai situ. Saya renungkan. Peristiwa apa ya? Yang ditunjukkan oleh Hizkia. Yang dibuktikan oleh Hizkia sebagai bentuk ya kesetiaannya. Ya. Kita perhatikan di pasal sebelumnya. Ya, yaitu pasal 29, 2 Tawarik ayat 10 sampai 11. Dikatakan di sana demikian saudara. Ya. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel. Dia mengikat perjanjian dengan Tuhan. Artinya dia sungguh-sungguh mau mengatakan ya di atas ya. Ya, dia berjanji dengan Tuhan Allah Israel. Supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita.
Ayat 11 dikatakan, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah karena kamu telah dipilih Tuhan. Hizkia ingatkan bahwa kamu telah dipilih oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Saudara, kita mengalami kemerdekaan dari Tuhan oleh karena Tuhan yang pilih kita loh. Kita dipilih Tuhan. Luar biasa. Itu yang dikerjakan Hizkia. Hizkia sadar bahwa dirinya dipilih Tuhan untuk melayani raja di atas segala raja. Siang hari ini kita mau sadar, saudara, bahwa kita ini sungguh-sungguh sadar kita ini dipilih Tuhan, dibebaskan Tuhan dari kuasa dosa dan maut. Sepatutnya lah kita bersyukur dan melayani Tuhan dengan kasih. Ya, maksudnya apa melayani kasih? Dengan kasih. Ya kita jangan hitung-hitungan lah sama Tuhan. Saudara kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, berabe saudara. Apa yang mau kita bayar sama Dia? Jangan menuntutlah sama Tuhan. Ya, tapi justru kita mau berkorban buat Dia. Enak aja ngomong. Nggak tahu bagaimana saat ini kondisi saya. Saudara, apakah Tuhan membiarkan kita? Bukankah Tuhan berjalan di depan kita? Dia menyertai kita, Dia menolong kita di dalam segala keadaan apapun juga. Tuhan mungkin bisa pakai orang lain. Tuhan mungkin bisa pakai tetangga. Tuhan mungkin bisa pakai orang yang gak kenal. Tiba-tiba Tuhan kirim sebagai malaikatnya Tuhan untuk menolong kita. Sadar gak itu dari Tuhan? Kadang-kadang suka sombong kita. Enggak, soalnya gue kenal dia kenal gue. Mari kita melayani Tuhan dengan kasih. Amin. Itu yang harus kita kerjakan. Pemusik, silakan maju ke depan. Saya berdoa, keluar dari tempat ini, keluar dari rumah Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau ada orang yang bersalah kepada saudara, ampuni dia. Jangan menyimpan kepahitan. Amin. Lepaskan pengampunan, lepaskan kasih. Hari ini yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu siang ini. Bicaralah terus Roh Kudus kepada kami anak-anak-Mu. Karena Engkau Bapa kami yang tidak pernah jauh dari hidup kami. Makasih Bapa. Sebelum kami masuk perjamuan kudus, kami mau membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami percaya Tuhan ketika kami mau mengucapkannya dengan iman kami. Kalimat demi kalimat yang kami bacakan bersama-sama. Biar ini menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita akan membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Pada hitungan yang ketiga, nanti kita akan baca. 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman. Agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin.
Mari saudara, kita akan persiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Silakan jemaat yang mengikuti secara online yang berada di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggur saudara. Sekali lagi kita akan tundukkan kepala. Bapa, saat ini kami mengangkat roti dan anggur yang ada di tangan kami. Ini adalah lambang tubuh dan darah Kristus yang telah Engkau korbankan buat setiap kami oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Bapa, bubuhi urapan-Mu untuk roti dan anggur yang akan kami makan dan minum ini. Supaya lewat perjamuan kudus siang hari ini, kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kami selalu mengingat dalam hidup kami betapa sungguh besar kasih setia Tuhan. Dan biarlah setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini boleh terus menjadi satu di dalam Kristus. Karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Apakah saudara yang berada di tempat ini telah menerima roti dan anggur? Amin. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita harus bawa itu dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan, kasih anugerahnya yang tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga. Puji Dia. Sembah Dia, muliakan Dia. Dia layak untuk terima pujian. Dia layak untuk terima segala penyembahan. Dan rasa syukur yang mendalam dari hati kita yang tulus dan murni. Berpujilah Kau Tuhan Yesus. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan, kami masyurkan Kau Yesus. Kaulah Raja mulia, Raja segala raja. Layak disembah, Dia
kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat segala yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Buatlah kami setia. Buatlah kami selalu menundukkan diri kami di hadapan-Mu. Jangan buat kami menjadi orang yang sombong. Ada iri hati, ada kedengkian. Tetapi kami memiliki hati yang tulus, hati yang murni. Nakiatakana mahurabasi. Nahikiahana makurabasi katakakana matahurabasi. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang mulia. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.